Bagiku semua orang gendut tuh anjing. Amit. Emang bedanya kalian sama anjing apa? Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Amit. Tuhan kan menciptakan manusia otak buat mikir ya. Masa nggak dipakai? Berhenti sebelum kenyang. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Anjing aja ketika kenyang makanan depannya nggak dihabisin. Keyakinan saya semua penjual martabak manis itu banyak dosanya. Amit, Pak, Bu. Gue ngerti namanya konten kreator, pengen viral, Iya tapi kan? jujur cara lu najis. Kalau gue jujur, Tuhan kan menciptakan otak untuk berpikir dan mencari tahu ya. Makanya cari tahu dulu sebelum asal gonggong. Nah, lu tahu nggak? Enggak kan? Itu karena otak lu lebih kecil daripada anjing. Ini Stephen Wongso beneran di cancel, dia nggak boleh beli martabak. Anjir, ini mana di tukang martabak langganan gue lagi. Gebrakan baru DPR usul beli LPG 3 kilo pakai sidik jari atau retina mata. Ribet amat negara ini. Ya, lu mau kerasin sampai kayak apapun juga dia belum mengerti. Ya guys ya. Nono ya, Nono nggak boleh kayak gitu, jangan lempar-lempar, nggak sopan loh. Masih berani dibilanginnya, nggak ngerti. Lagi. Nurut dong, awas ya kalau nggak nurut, jangan gitu lain kali. Iya, habis udah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar 0. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada saat-saat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa gue bakal ngebahas video-video yang lagi viral. Ini ada beberapa video lah ya. Pokoknya lumayan, lebih dari satu. Langsung aja yuk, tanpa banyak basa-basi kita menuju TKP and play. Bagiku semua orang gendut tuh anjing. Amit. Emang bedanya kalian sama anjing apa? Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Amit. Tuhan kan menciptakan manusia otak buat mikir ya. Masa nggak dipakai? Berhenti sebelum kenyang. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Anjing aja ketika kenyang makanan depannya nggak dihabisin. Enggak, tar dulu bang. Gua ngerti lo anak gym. Gue juga dulu sama nge-gym sama kayak lo. Pola makan memang perlu dijaga. Dan gue yakin gue belum nonton sampai selesai. Ya mungkin niatnya edukasi, tapi menurut gue nggak fantas. Bangsat. Tapi kan aku dikasih sama orang lain. Aku menghargai, nggak enak kalau nggak dihabisin. Itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia mulut. Ngomong sama orang lain. Aku udah kenyang, aku udah makan. Kelihatan kan orang gendut nggak punya otak. Karena gue sendiri juga jujur gue gendut gitu. Walaupun dulu gue juga nge-gym gitu. Badan gue juga nggak jelek-jelek amat lah. Ya lumayan proporsional lah gitu ya. Tapi kan itu dulu beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Sama gue juga menjaga pola makan gitu. Kalau mau ngedukasi ke teman-teman mungkin nggak pakai bahasa kayak gini juga. Apalagi ini diupload ke sosial media. Menurut gue nggak pantas. Bangsat banget gitu. Bahkan cuman bukan satu sih videonya, ada beberapa video dia yang menurut gue tuh lumayan kontroversial. Keyakinan saya semua penjual martabak manis itu banyak dosanya. Amit, Pak, Bu. Sadar nggak seberapa banyak gula yang ada di adonan Bapak Ibu? Sadar nggak seberapa bahayanya gula itu? Itu bener-bener bisa ngebunuh orang loh kalau terus-terusan. Tapi kan makannya seminggu sekali. Amit, Pak, Bu. Emang martabak manis bukannya seminggu sekali? Sadar gak kalau penjual martabak manis itu sama kayak penjual narkoba tapi versi legal? Udahlah, jual yang aman-aman aja, Pak, Bu. Ini udah 2026, jual yang sehat-sehat aja. Sadar gak banyaknya orang yang meninggal karena gula? Bahkan yang meninggal karena gula itu lebih banyak dari yang meninggal karena narkoba loh tiap tahunnya. Dia sendiri mau makan martabak karena nggak mungkin ketika dia bikin konten di sini ada martabak. Ya kembali lagi sebetulnya mungkin karena konten supaya pengen viral aja sih. Anjing sumpah di reels TikTok nggak Anjir di backlist beneran padahal cuman konten loh. rame itu loh, tapi kenapa impactnya sampai segini ya? Terus kalau kita beli martabak manis gimana mas? Nah di sini sih, semoga di sini aja sih. Semoga di sini aja lah. Aduh, balik sudah. Kalau menurut gue sih ini settingan. Kembali lagi kan banyak orang nggak semua pemikirannya sama kayak gue nih. Ah itu mah konten, apalagi dia juga akan ngaku bahwa itu kan konten. Yang gue khawatirin itu takutnya dimakan mentah-mentah sama netizen gitu, atau sama pedagang martabak kan kasihan ya. Guys, coba lihat nih. Bagiku semua orang gendut tuh anjing.
Amit. Emang bedanya kalian sama anjing apa? Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Amit. Tuhan kan menciptakan manusia otak buat mikir ya. Masa nggak dipakai? Berhenti sebelum kenyang. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Anjing aja ketika kenyang makanan di depannya nggak dihabisin. Tapi kan aku dikasih sama orang lain. Aku menghargai, nggak enak kalau nggak dihabisin. Itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia mulut, ngomong sama orang lain. Aku udah kenyang, aku udah makan. Kelihatan kan orang gendut nggak punya otak. Ya, gue ngerti namanya konten kreator, pengen viral. Iya kan? Tapi jujur cara lu najis. Kalau gue jujur gak tersinggung ya. Gue tadinya gendut banget, terus sekarang gue udah progres turun 15 kilo dan gue bangga banget. Siapa nih orang namanya? Siapa? Stephen. Wongso. Wongso ya? Wongso Yes, yang gue kenal temennya kakek gue berkualitas, William Wongso. Ini kenapa kualitasnya rendah banget? Siapapun itu orang lah, dia menyamakan orang gendut sama dengan anjing, bahkan lebih rendah daripada anjing karena ada katanya, oh ya semua makanan dihabisin. Lu tahu nggak? Ada orang-orang yang mengalami obesitas atau susah buat nurunin berat badan karena Betul. kondisi medis. Dia makannya udah sedikit, dia sudah olahraga tapi nggak kurus-kurus. Ada yang karena hormon, ada yang karena tiroid. Tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya. Gak tahu. Aku kira semua orang gendut karena rakus makan. Aku kira semua orang gendut kayak aku dulu rakus semua makanan aku. Jadi aku gak tahu. Tuhan kan menciptakan otak untuk berpikir dan mencari tahu ya. Hanya cari tahu dulu sebelum asal gonggong. Nah, lu tahu nggak? Enggak kan? Itu karena otak lu lebih kecil daripada anjing. Di video lu bilang bahwa Tuhan menciptakan otak untuk berpikir. Iya, tapi kayaknya lu keskip. Makanya lu kayaknya nggak tahu. Nah, kelihatan kan orang itu nggak punya otak. Guys, Semua orang gendut tuh anjing. Amit. Emang bedanya kalian sama anjing apa? Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Amit. Tuhan kan menciptakan manusia otak buat mikir ya. Masa nggak dipakai? Berhenti sebelum kenyang. Steven Wongso, lu tahu nggak sih orang-orang gendut sama obesitas itu mental mereka tuh down karena mereka tuh sering dikatain sama orang-orang sana sini. Terus ini malah tambahin lagi, lu katain mereka anjing, lu nyamain mereka sama binatang yang jenis aja tuh berbeda. Di mana sih otak sama hati nurani lu? Padahal lu tuh olahragawan loh. Oke lah, lu bener gitu jelasinnya. Kalau kesalahan orang dulu tuh mereka nggak bisa kontrol nafsu makan. Mereka selalu makan apapun yang ada di depan mereka tanpa berhenti. Poin itu udah bener, tapi jangan samain lagi sama anjing. Iya. Kenapa gitu nggak lu edukasi aja? Gimana caranya biar mereka tuh orang-orang gendut bisa nahan nafsu makan? Gimana caranya orang-orang gendut itu bisa mulai diet? Kayak gitu kan lebih bener, lebih ada manfaatnya. Dan lu jadi lebih dihargain. Followers gue tuh isinya orang-orang gendut sama obesitas semua ya. Jangan sampai gara-gara satu video lu ini mereka jadi down dan jadi malas buat diet. Awas lu. Bagiku, Anjir guys, ini Stephen Wongso beneran di cancel. Dia nggak boleh beli martabak. Anjir, ini mana di tukang martabak langganan gue lagi. Gue pernah live juga sama dia. Gue boleh beli nggak ya? Mas, ini undangan Stephen Wongso di cancel mas. Iya mas, di sini. Soalnya dia pernah ngata-ngatain tentang martabak soalnya. Kalau saya boleh beli mas. Wah, masnya temennya ya? Sering nge-live sama dia? Nggak deh kayaknya. Oh, Siap. oke. Siap, ya siap, makasih ya mas. Anjir, gue beli martabak gimana ini? Dilarang beli seumur hidup anjing. Gebrakan baru DPR usul beli LPG 3 kilo pakai sidik jari atau retina mata. Subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran. Lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata. Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted. Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEM, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg. Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kg, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6. Oke, sebentar. Pertama,
Gua tuh pikir ini video AI, jujur. Tapi ketika gua ngeliat akun yang nguploadnya, ini kan pojok satu, ini media. Menurut gue ini media besar gitu. Ternyata ini bukan AI. Kenapa gue bilang AI? Pertama, ini kan gambarnya, izin ya. Pertama si bapak ini kan kepalanya botak, real ya, botak ya, bukan ngomong gimana-gimana. Jadi terus kayak ketika di flow sama kamera tuh kayak di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gue bingung. Perkara beli tabung LPG 3 kilo harus sidik jari, kalau nggak retina mata. Kenapa nggak pakai sidik jidat aja sekalian, Pak? Aneh-aneh bapak mah, ampun gue. Bagus, aku setuju beli gas pakai sidik jari, nggak perlu pakai duit. Cakep, cakep udah. Fungsinya DPR itu apa sih, serius nanya? Dari mana Pak Presiden dapat menteri macam ini ya? Pak, sidik jari atau retina mata berarti pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk membeli alat sidik jari retina mata. Gimana Pak? Iya, biaya lagi, duit lagi, korupsi lagi nanti. Ya mending bener kan kalau dikorupsi. Kalau bisa setiap mau beli gas LPG harus pakai surat keterangan RT, RW, lalu fotokopi KTP dan SKCK. Ribet amat negara ini. DPR usul beli LPG 3 kilo pakai sidik jari dan retina mata. Cek, selamat datang di warung Cikakom. Mau beli gas? KTP? KTP ada, oke. Tolong dicek. Anjing. Again. Oke, mangga sebelah sini. Nuhun. Mangga aja nuhun. Good. Atur nuhun. Punten ya, kalau peraturan ini diterapkan, ini bayangan liar gua. Yang jual LPG ini pasti dia akan menaruh satu agen James Bond. Usai ijab kabul, pengantin pria langsung lari menemui sang ibu. Momen ini bikin haru warganet. Oke. Saya terima nikah dan kawinnya sama binti bapak sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Makanya Bu, kalau udah mau kawin itu kalau tidur jangan dikelonin, begini akibatnya. Gusti aing aya weh perang sate ya. Aya nyerang Jokowi, Batman terobos Hambalang. Hah? Coba. AHY sudah berani menyerang Pak Jokowi secara terang-terangan. Hari ini saya berada di kawasan Hambalang, yang mangkrak itu. Ada sejumlah proyek infrastruktur yang megah, yang besar dibangun di masa-masa sebelumnya, Nah ini apa namanya nih Mas AHY? Hah? Proyek mangkrak ini. Ini berdampak nggak kira-kira buat masyarakat? Dan kami masuk tadi ke dalam aja dilarang itu ya, di pos penjagaan. Kami tidak bisa meliput di bagian dalam. Informasi. Jadi saya sebagai anak bangsa tidak terima dan berkeberatan dengan pernyataan Mas AHY yang kerjanya cuma nyinyir. Ya, saya kira Anda itu menteri yang cerdas ya. Membuat sebuah karya yang bagus. Tapi apa karya Anda? Apakah karya Anda itu menyinyiri apa yang dilakukan oleh orang lain? Anda menyinggung pemerintahan yang sebelumnya. Nah, ini juga pemerintahan yang sebelumnya. Oh, era SBY. Karya bapakmu ini, di era bapakmu. Paham gue. Ya, jadi itu ya. Saya tidak terima. No komen gue ya yang bagian ini ya. Lu pada belajar parenting dari mana sih? Namanya anak umur 2 tahun itu ya guys ya, belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kecuali umur 3 tahun dia udah bisa menerima mana yang benar mana yang salah. Ya lu mau kerasin sampai kayak apapun juga dia belum mengerti ya guys ya. Jadi kalau lu mau keras sama anak silakan. Kalau misalkan lu mau jauh sama anak lu nanti ya, anak lu akan takut dan tidak mau bercerita. Iya emang anak dikasih nurut ya guys ya, dikasih nurut ya guys ya anak ya guys ya. Tapi anak lu ya nurut karena takut sama lu. Ya sama ketika nanti dia mau cerita kalau misalkan ada apa-apa sama temennya, dibully sama temennya, dia takut cerita sama lu.
Ya, kalau misalkan mah gue ini menuntut parentin orang kaya, ya guys ya. Dimana yang menuntut, ya guys ya, kesabarannya itu setebal dompet gue. Jadi, kalau misalkan anak gue bilang nono baby, gue kasih tau cara perlahan-lahan, dia akan mengerti dan menerima dan bertanya kenapa nggak boleh gitu. Dan gue akan jelasin kenapa nggak boleh begitu dan sebab, dampak, dan akibatnya. Nggak di reaction muncul terus di beranda gue. Udah kita dengerin netizen, biar disumpel sama netizen dah. Nono ya, Nono nggak boleh kayak gitu, jangan lempar-lempar, nggak sopan loh. Masih berani dibilanginnya, nggak ngerti. Lagi. Nurut dong, awas ya kalau nggak nurut, jangan gitu lain kali. Iya, habis udah. Ini kuasnya, kuas roll sama bacatnya, Bu. Totalnya berapa? No, Dek. No. Maaf ya, Pak ya. Oh, nggak apa-apa. Ini semua No, Dek, nggak boleh. semua 75.000 semua barangnya. Ini Tanpa pakai cat dasarnya tuh. itu, Bu, gerobak seorang lihat mungkin lebih bagus. Berapa, Pak? Ini cuma 350, murah. Ya, sekalian ya, Bu. Ini aja dulu, Pak. Oke, ya kalau gitu. Silakan ibu masuk, mau cari sendal apa? Sendal selop mas? Sendal selop? Oh iya, ini untuk sendal kodok. Sendal selopnya ada di sebelah sana. Adek, Nono ya, Nono, turun, nggak boleh, Nono. Adek, aduh, mas. Ya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Maaf ya mas. Iya namanya anak kecil bu, nggak apa-apa. Adek, Nono, sini, pilih sendalnya. Jambak dah, cembulin di dalam. Adek, nggak apa-apa. Maaf ya mas. Iya nggak apa-apa mas. Adek, Nono, nggak apa-apa. Jatuh. Emaknya yang diajar. Sini, adiknya, sini. Adek, Nono, nggak boleh. Sini, pilih sendalnya ya. Pilih sendal selop. Maaf ya mas. Iya. Apa mas? Itu size-nya 39. Oh nih hitamnya mas. Ya itu bu. Adek. Anjir. No, masukin sekali diblesekin ke dalam. Masa kau yang dihujat netizen gara-gara kau biarkan anak kau lasak pecicilan di luar? Ini kutanya ya sama anak-anak ini ya, bentar kutanya. Gapin. Apa? Malpin. Mama tanya, kalau lagi makan di luar boleh nggak berisik, jerit-jerit, lari-lari, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bisa gangguin orang. Pas, tidur yuk. Udah malam loh ini. Joshua, besok kita mau sekolah loh. Mami bawa bekal yang enak. Yuk, Ikan tidur VOC. yuk. Jos, tidur yuk. Besok ngantuk. Pagi-pagi ngantuk Mami bangunin. Yuk, bobo sekarang yuk. Ntar Mami bacain cerita deh. Yuk, Mami bacain cerita loh. Jos, udahan ya. Nontonnya Dede udah lama loh. Ntar kalau Dede nonton terus matanya sakit. Yuk. Dek, udah lama loh nontonnya itu. Udah ngomong aneka ragam biar dia mau tidur, tapi ternyata nggak mau tidur juga. Oke, kita pakai satu cara lagi, oke? VOC. Sesuai kata psikolog, nggak boleh bentak anak, oke? Mami hitung 1 sampai 3 ya. Mau tidur nggak? Hah? Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku untuk tayang video gue reaction. Thank you so much. Saya Udira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.